pada hambanya Pak Daniel Alexander, dipersilakan. Baik, kita akan berdoa, bersyukur untuk kesempatan yang manis yang Tuhan beri buat kita semuanya. Di pagi hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa. Oke. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini kami ada di Indonesia, boleh dapat kesempatan yang luar biasa. Saudara dari Amerika juga hadir, berkati mereka. Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kami, khususnya kami bergabung di Zoom ini, di Facebook, Instagram, untuk kami belajar mengenal isi hati Tuhan lebih baik lagi. Roh Kudus mengurapi kami, dan kehendak-Mu yang terbaik terjadi buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua rekan-rekan hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang berbahagia. Terima kasih, saya sapa dulu Bapak Aritonang Horas Amang. Ya, karena Pak Aritonang ini menghubungi ya, beberapa saat yang lalu, walaupun belum pernah ketemu ini rasanya. Baik, ya, kita akan belajar. Saya siapkan rekaman saya dulu, puji Tuhan. Tema kita hari ini cukup panjang. Peran serta umat dan hamba Tuhan bagi kemajuan pelayanan gereja. Nah, saya akan mulai dari kalimat yang terakhir. Pelayanan gereja. Kalau saudara mendengar dari firman, ya bukan dari saya. Saya selalu berusaha kalau dapat kesempatan untuk berbagi, untuk mengajar, itu saya berusaha selalu untuk tidak keluar dari Alkitab. Ya, itu selalu saya usahakan. Dan nanti kalau ada hal-hal yang kita sudah baca di Alkitab dan itu tidak cocok dengan apa yang ada di pikiran saudara, ya, atau tidak cocok di dalam pola pelayanan saudara, ini pendahuluannya penting. Tolong, jangan saudara protes dulu, jangan saudara langsung keluar dari acara ini, jangan. Tunggu sampai selesai. Karena ada banyak hal yang selama ini kita kerjakan, ternyata itu karena pengalaman, bukan karena apa yang tertulis di Alkitab. Nah, saya mendahului ini, jangan kaget. Ketika saya mendapat tema ini dari Bapak Aritonang, saya merenung, saya coba-coba meneliti apa itu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, pelayanan gereja. Apa itu pelayanan gereja? Maaf, yang selama ini kalau kita mendengar kata pelayanan gereja, maka itu hanya seputaran aktivitas di dalam gedung gereja. Ya, seputaran itu saja. Dan biasanya kita lakukan pada hari Minggu. Tidak salah, karena memang ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru tentang ibadah Minggu itu. Tapi kita lupa ada pelayanan gereja yang justru para hamba Tuhan dan umat Tuhan meninggalkannya. Baik, kita baca dulu Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Kita perhatikan. Ya. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Saudara, Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Nah,
firman ini kalau saudara membaca judulnya ya di Alkitab saudara, judul besar pasal 49 sampai pasal 55 ya, judul besarnya tentang hamba Tuhan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi Yesaya 49 sampai Yesaya 55 itu detail, rinci pelayanan Tuhan Yesus. Dan kita semua tahu sampai di pasal 53, wow, itu paling dahsyat. Sebab disitulah penderitaan Tuhan Yesus dalam penyiksaan di pengadilan di pengadilan para imam Kayafas yang mimpin, dan di pengadilan kerajaan Romawi dipimpin Pilatus. Kita melihat penderitaannya, itu Yesaya 53. Lalu ada judul kecil, Yesaya 49 perikop yang pertama. Ini judulnya keselamatan terang bagi bangsa-bangsa. Jadi Yesaya 49 ayat 6 yang kita akan baca sekarang ini tentang Tuhan Yesus. Sebelum dia datang, 800 tahun sebelum dia datang, Bapa di surga, saya pakai kata bahasa Jawa dulu, sudah wanti-wanti, sudah memperingatkan, sudah memberi warning, terlalu sedikit bagimu Yesus hanya untuk menjadi hambaku. Perhatikan, terlalu sedikit bagimu Yesus. Ini Bapa Yahweh yang berkata, padahal orangnya belum ada, tapi ini nubuat. Terlalu sedikit bagimu Yesus. Ya, saya pakai terjemahan bebas dulu. Apabila engkau sudah sampai ke dunia menjadi hambaku, tapi pelayananmu, aktivitasmu itu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jelas wanti-wanti, warning, peringatan dari Bapa di surga kepada Yesus. Waktu itu masih anak tunggalnya. Terlalu sedikit. Ayo kita teliti siapa itu suku-suku Yakub di zaman Perjanjian Baru. Jelas orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus. Siapa itu orang-orang Israel yang masih terpelihara? Yaitu semua kita yang sudah aman di dalam kandang keselamatan. Ya, kita bisa berkata kandang itu gereja. Kita sudah diselamatkan. Kita masih terpelihara. Saudara, ini peringatan. Nah, tetapi, kata tetapi saya ganti. Padahal, ini loh, aku Bapa di surga akan membuat engkau Yesus menjadi terang, Phil naik lagi, Phil, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. AYT ya, ada kata ini. Dia berkata, terlalu ringan bagimu, enteng, untuk menjadi hamba bagiku, untuk membangkitkan suku-suku Yakub, sudah Kristen, murid Yesus, dan untuk membawa kembali orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi saudara dan saya, kalau dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik Minggu, yang kita layani adalah suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Bagi Bapa di surga yang memanggil kita menjadi rekan sekerjanya,
maka kesibukan kita yang begitu padatnya, minggu sampai ketemu minggu, tapi putar-putar hanya untuk yang sudah selamat, terlalu sedikit. Walaupun kita sibuk, padat jadwal pelayanan kita, tapi kalau hanya untuk yang sudah selamat masih terpelihara. Bapa Yahweh berkata, ringan, terlalu sedikit. Karena Dia memanggil kita, lihat, aku juga akan menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa, sehingga keselamatanku dapat sampai ke ujung bumi. Maaf, dengan kalimat lain, jebakan setan atas gereja berhasil. Jadi setan memutar-mutar kita terus di seputaran ibadah. Kalau enggak minggu, ibadah keluarga, ibadah ini, ibadah ucapan syukur, ibadah ulang tahun, ibadah pindah rumah, ibadah duka, terus hanya dari kita untuk kita. Padahal tadi disapa ada Pak Lukas, ada Bu Sunari, itu bukan ibu bapak. Nah, itu di Aceh. Saya sekarang dengan mereka itu ada di Banda Aceh. Nah, terlalu sedikit kalau kita sibuk dari Senin sampai Senin, tapi hanya untuk yang sudah selamat. Yang mana, Vel? MLT atau BS? BS. Yahweh berkata kepadaku, tugas yang lebih besar menanti engkau, hai hambaku. Kau tidak hanya akan memulangkan sisa keturunan Yakub dan memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tetapi kujadikan pula terang bagi bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia diselamatkan. Tadi ada yang komen, Agus Andre, itu hamba Tuhan misi yang ada di Denpasar. Jadi saudara dan saya, kalau dari minggu ketemu minggu lagi, putar-putar sibuk hanya yang untuk yang sudah selamat. Jadi pelayanan gereja itu bukan di ibadah saja, tapi harus keluar. Matius 25. Semua kita yang menyebut umatnya dan hambanya wajib memberikan perhatian lebih dari Matius 25 ini, karena judulnya menakutkan, penghakiman terakhir. Bersyukur di Alkitab ada tulisan, ada firman penghakiman terakhir. Berarti setelah ini enggak ada lagi apa-apa. Maka itu hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, murid Yesus, umat Tuhan harus perhatikan penghakiman terakhir ini. Apa pasal-pasal penghakiman terakhir ini? Pasal-pasalnya bukan bertanya doamu berapa jam sehari, persembahanmu berapa banyak kalau ibadah, khotbahmu berapa kali seminggu, jemaatmu berapa besar, gedung gerejamu masih dari permanen atau semi permanen. Tidak. Penghakiman terakhir ini, langsung aja ayat 40 ya, supaya waktunya. Ayat 40, ingat ini penghakiman terakhir. Kita harus melihat itu. Kita masih pada kalimat pelayanan gereja. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Ingat,
Ini penghakiman terakhir. Tolong kami Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan sesuatu, tapi segala sesuatu. Bedakan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena semua kita yang bergabung sekarang adalah hamba-hamba Tuhan, saya tidak perlu membaca lengkap perikop penghakiman terakhir. Semua kita tahu. Para domba dan para kambing protes. Raja, kapan kami melihat engkau lapar, engkau telanjang, engkau sakit, engkau dipenjara, engkau haus, dan seterusnya? Kapan? Di mana? Nggak mungkin raja telanjang, miskin, sakit, dipenjara, haus, lapar. Nggak mungkin. Maka ayat 40 adalah jawabannya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saja, satu-satu dulu. Dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita jujur. Di mana sih kita umatnya dan hamba-hambanya bisa menemukan saudara-saudara Yesus yang paling hina itu? Di mana? Setuju nggak kalau saya jawab? Kalau saudara setuju, tolong tulis di Instagram, Facebook, dan Zoom ini. Percaya nggak? Saudara-saudara yang paling saudara-saudara Yesus yang paling hina itu tidak ada di dalam ibadah kita. Sebab semua kita yang sudah di dalam kandang keselamatan, istilah saya karena kita ini domba, Yesus gembala. Semua kita yang sudah ada di dalam gereja, yang sudah ada di dalam kandang keselamatan, kita ini mulia, bukan hina. Sebab kita sudah ditebus dengan harga yang tak ternilai. Berarti, itu Pak Hendri Darmawan baru nulis, berarti suara-suara Yesus yang paling hina itu justru adanya di luar gereja. Maka itu pertanyaan penting buat kita umatnya dan hamba-hambanya. Begini penghakiman terakhir. Kapan terakhir kali? Ini pertanyaan raja, segala raja kepada kita. Kapan terakhir kali kamu melawat dan merawat orang-orang susah, orang-orang menderita yang belum percaya dan belum kenal aku? Kapan terakhir kali? Percayalah saudara, Gembala Agung kita, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, itu nggak pernah tanya, kamu khotbah terakhir kapan? Kamu dapat persembahan berapa? Kamu doa berapa jam? Enggak. Ini pertanyaan raja segala raja itu. Kapan kamu merawat, melawat saudara-saudara yang paling hina itu? Satu-satunya ayat di dalam perjanjian baru. Dengar ya, satu-satunya ayat dalam perjanjian baru yang menjelaskan apa itu kehendak Tuhan. Saya percaya semua kita ingat doa Yesus di Getsemani. Sampai berkeringat darah. Perintahnya sebelum dia naik ke surga, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu bagi semua bangsa supaya mengajarkan mereka ya untuk mengikuti semua ajaran itu. Nah, yang memberi perintah kepada kita
untuk pergi, dan yang memberi perintah mau datang untuk ngecek kita. Ternyata kita yang diberi perintah, merintah balik yang memberi perintah. Tuhan kirimkan orang-orang. Apa enggak pusing Tuhan ini? Lalu setan yang tertawa karena lihat kebodohan kita. Kita disuruh pergi, malah kita minta yang nyuruh kita suruh datangkan orang. Itu kan ngawur, maaf. Pendoa syafaat di gereja itu kenceng kalau doa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Oh Tuhan selamatkan tetangga saya. Oh Tuhan selamatkan. Itu doa yang 1.000.000% salah. Kalau kita dengan Tuhan saling suruh, kalau kita dengan Yesus saling perintah, pergilah, kita diperintah, kita merintah, carilah, datangkan orang, ampun dah. Ayo berubah. Jadi pelayanan gereja harus, anak saya dari Napires, Tony Sambara, puji Tuhan. Harusnya kita pergi, ini di ayatnya. Satu saja. Ayat di perjanjian baru yang menuliskan apa itu kehendak Tuhan. Enggak ada 2 ayat, cuma satu. 1 Timotius 2 ayat 4. Ayo kita lihat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Inilah satu-satunya ayat dalam perjanjian baru yang memberitahukan kita apa itu kehendak Tuhan. Yang menghendaki, jelas ya, supaya semua orang diselamatkan. Bukan dikristenkan, beda. Semua orang. Karena itu hati Bapa. Ayat terbesar di seluruh Alkitab adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia, kita hafal. Nah, itu yang kita harus kerjakan sebagai pelayanan gereja yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan, bukan pengetahuan, memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Gak usah ragu, siapa kebenaran itu? Akulah jalan, akulah kebenaran, ya Yesus. TSI. Dan sebagai penyelamat, dia menginginkan agar setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran-ajaran benar tentang Kristus. Nah, maka itu kalau ada gereja mengajak jemaat untuk gini, saudara, mari kita doa puasa untuk mencari kehendak Tuhan. Maaf loh saudara, itu salah. Kehendak Bapa sudah jelas ada di 1 Timotius 2 ayat 4. Karena tidak ada ayat lain kecuali ini. Jadi kalau kehendak Tuhan sudah jelas supaya semua orang diselamatkan, kita nggak perlu cari lewat doa puasa lagi. Ya kerjakan yang sudah tertulis. Ini yang Tuhan minta dari kita. Jadi pelayanan gereja itu bukan dari kita untuk kita, tetapi kita keluar dari zona nyaman kita, lalu kita pergi keluar dari gedung gereja mencari yang belum diselamatkan. Oke, naik. Hamba Tuhan. Ya, jadi temanya peran serta umat dan hamba Tuhan bagi kemajuan pelayanan gereja. Saya kecepatan. Yang kedua kita bahas bagi kemajuan. Nah, ini dia. Semua kita kalau mendengar kata kemajuan gereja, saudara, ada istilah yang salah. Itu dibawa dari gereja Amerika, church planting. Penanaman gereja itu enggak ada di Alkitab. Yang ada adalah penanaman Injil. Ya, gospel planting, bukan church planting, bukan pelayanan gereja. Maaf, penanaman gereja. Gereja itu enggak usah ditanam karena
Benih itu adalah firman untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kan begitu Matius 13. Tuhan Yesus memberi perumpamaan seorang penabur. Betul nggak? Dan yang ditabur itu benih firman di tanah hidup manusia. Jadi nggak ada istilah church planting di Alkitab. Cari sampai robek Alkitab saudara, nggak ketemu. Yang ketemu adalah gospel planting, penanaman Injil, itu baru benar. Nah, maaf dengan tema bagi kemajuan gereja. Saudara, 100% kalau kita mendengar penanaman gereja, kemajuan gereja, 100%. Di hampir semua benak murid Yesus, dari New York hadir, puji Tuhan. Dari semua pikiran kita kalau mendengar kata penanaman gereja, church planting, mendengar kata kemajuan gereja, yang muncul itu cuma dua. Satu, jemaat tambah atau tidak. Dua, renovasi gedung gereja kita bagaimana? Maaf. Nah, itu konsep yang salah. Konsep yang salah. Kemajuan gereja, bagi kemajuan gereja, itu tidak pernah dinilai oleh yang punya gereja. Semua kita setuju bukan? Kalau saya katakan yang punya gereja pasti Tuhan Yesus dong. Karena itu gerejanya. Dia berkata, gereja yang dibangun di atas batu karang ini tidak ada kuasa neraka bisa menelannya, bisa menghancurkannya. Kata menelan itu bagus. Karena ini si ular tua itu. Nah, jadi ada gereja yang milik Tuhan Yesus, dan ada gereja yang milik sinode. Ini masih lumayan kalau milik sinode, tetapi tidak sedikit ada gereja milik pendetanya, milik gembalanya. Nah, biasanya gereja-gereja dimiliki oleh pribadi. Wah, yang punya gereja ini selalu merasa tidak aman. Kalau di dekat dia ada gereja baru dibuka, akan panik. Maaf ya, jangan tersinggung. Gampang kok. Kalau ada yang tersinggung mendengar ini, yaitu orang yang gitu saja. Ayo berubah. Selama gereja milik Tuhan Yesus, maka kemajuannya cuma satu yang dinilai. Berapa banyak orang diselamatkan. Bukan berapa banyak orang yang jadi anggota gerejamu. Tapi ketika gereja itu dimiliki oleh pribadi si gembala, maka yang muncul rasa tidak aman. Kalau ada gereja baru buka di sebelahnya atau di sekitarnya, Ayo berubah, saudara. Dan biasanya gereja yang milik pribadi ini, kalau si pemilik dipanggil Tuhan, maka langsung yang naik tahta pangeran atau menantunya. Jadi masih lumayan kalau gereja itu milik sinode. Masih lumayan. Sedih, saudara. Hari-hari ini gereja Indonesia berduka. Karena ada satu gereja aliran Pentakosta yang cukup besar di Indonesia sedang ribut besar. Ngeri. Ayo kita bertobat. Gereja ini milik siapa? Kalau milik Tuhan Yesus, kita tenang saja. Nggak usah panik. Karena gereja yang milik Tuhan Yesus itu nggak bisa ditelan oleh neraka. Akan tetap ada. Oh, puji Tuhan. Lanjut, ya. Lanjut. Setelah sadar gereja itu milik Tuhan, maka kita tidak boleh merasa itu milik kita. Lalu tema berikut, hamba Tuhan. Ya, tema berikut itu hamba Tuhan. Nah, siapa itu hamba Tuhan? Selama ini baru saya ketemu satu ayat
ya, di dalam perjanjian baru yang definisi hamba Tuhan itu jelas sekali. Lukas 1 ayat 38. Ini hamba Tuhan. Lukas 1 38. Nah, saudara dan saya yang menyebut diri hamba Tuhan harus ya mengacu pada ayat ini, tidak boleh ke yang lain-lain. Siapa itu hamba Tuhan? Seorang hamba Tuhan tidak dinilai jasnya merek apa, buatan mana. Maaf. Seorang hamba Tuhan tidak dinilai gelarnya apa, sekolah teologi di mana, enggak. Seorang hamba Tuhan tidak dinilai dengan berapa besar gedung gerejanya, berapa besar jemaatnya, tidak. Seorang hamba Tuhan tidak dinilai berapa banyak persembahannya. Dari tahun lalu, tahun ini meningkat atau tidak, ampun, dan tidak. Ini dia. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apa definisinya? Maria melanjutkan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Keren. Jadi hamba Tuhan itu selalu punya kata pendek, ya Tuhan. Itu hamba Tuhan. Saudara ingat gak? Maria ngomong begini, kita baca ringan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Enteng. Ayo kita periksa. Kalau kita Maria dan hidup di zaman itu, tahu gak arti kata jadilah padaku menurut perkataanmu itu? Artinya kita mati di rajam batu. Betul? Gak enteng ini. Tapi Maria luar biasa, ada komen. Betul, sayang sekali banyak yang dihitung dari tambah jemaat baru saja. Bahkan cuma pindahan gereja lain, bukan jiwa yang betul baru diselamatkan. Ini mengerikan. Maka itu data di semua kantor pembimas Kristen Protestan di semua provinsi di Indonesia. Itu datanya menyedihkan. Apa itu? Jumlah gedung gereja itu bertambah banyak. Tapi jumlah umat tidak bertambah. Nah kok aneh? Enggak aneh. Itu perpindahan. Karena 90% lebih orang Kristen itu seperti orang sedang kuliner. Keliling. Wih, ada gereja baru. Maaf ya. Maka kata orang-orang Kristen yang kulineran ini berkata, ayo kita coba. Khotbahnya bagus atau tidak, musiknya indah atau tidak, gedungnya bagus atau tidak, AC-nya dingin atau panas, kursinya bagaimana, maaf. Maka itu jumlah gedung gereja bertambah secara statistik, tapi jumlah umat tidak bertambah. Karena model orang Kristen yang bukan murid Yesus. Cuma keliling-keliling gereja, yang penting Tuhan, aku tiap minggu sudah setor muka dan ini persembahanku. Sisa waktu lain jangan diurus, itu urusanku. Kan kurang ajar ini. Karena konsep yang salah. Ayo kita bertobat. Nah, jadi hamba Tuhan itu definisinya jelas. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Yohanes 12 ayat 26. Ini hamba Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Ya. Ingat dari awal tadi saya katakan, saya berusaha kalau mengajar selalu dari Alkitab. Saya takut kalau sampai keluar dari firman. Barang siapa melayani aku, Yesus, ini hamba Tuhan, ia harus, tidak ada pilihan, harus. Saudara, saya akan tunjukkan satu lagi pribadi selain Maria. Abram. Ya. Buat saya, Abram
belum sebelum Abraham. Buat saya Abraham dan Maria ini figur sentral untuk perjanjian lama Abraham, untuk perjanjian baru Maria. Kalau tidak ada dua pribadi ini, tidak ada kebenaran yang tertulis dan tidak ada juru selamat yang lain. Betul ya? Abraham dan Maria. Ternyata Yahweh Tuhan memilih dua saudara kita ini dengan satu penilaian bahwa Abraham dan Maria adalah hamba Tuhan yang tidak punya pilihan untuk hidupnya. Pilihannya cuma satu, harus mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Kalau Abraham punya pilihan, pasti dia bantah. Maaf ya, ingat, bisnisku belum selesai di daerah rumah ayah. Bangun. Siapa itu? Kalau Maria punya pilihan, maka dia akan menolak. Maaf Gabriel, aku belum menikah. Mungkin kalau aku sudah menikah, aku mau. Karena Abraham tidak punya pilihan, lahirlah bangsa besar yang ada sampai hari ini, Israel. Dan dari Israel lahirlah juru selamat. Dari Maria yang gak punya pilihan, harus mengikut Yesus, lahirlah juru selamat. Aduh, ini ada yang komen lagi. Tetapi kebanyakan hamba Tuhan mintanya dilayani, bukannya melayani. Ini dari yang komen. Oke, lanjut Phil. Masih ayat itu, Yohanes 12 ayat 26. Wah, ini indah, saya minum dulu ya. Ya. Saya ulangi. Yohanes 12 26. Barang siapa melayani aku, hamba Yesus, hamba Tuhan. Satu, ia harus mengikut aku, tidak punya pilihan. Dua, dan di mana Yesus berada, Tuhan berada, bos berada, di situ pun hambaku, pelayanku akan berada. Yang ketiga, barang siapa melayani aku menjadi hambaku, wow, terima kasih. Ia akan dihormati Bapa. Saudara coba temukan sendiri kata-kata yang lain. Apa kalimat lain dihormati Bapa? Oh, ada banyak. Saya menemukan dalam istilah Jawa, hamba Tuhan yang dihormati oleh Yahweh Tuhan pencipta alam semesta, bahasa Jawa. Kepada hamba seperti ini, setan ora doyan, demit orang dulit. Ini bahasa Jawa. Apa itu? Kalau saudara dan saya sadar bahwa saya dan saudara adalah hamba Tuhan yang dihormati oleh Bapa, maka setan nggak suka kita. Dan setan-setan kecil nggak bisa nyentuh kita. Karena dihormati Bapa. Jadi punya jaminan yang luar biasa. Bukan jaminan surat tugas organisasi. Kalau itu setan nggak bisa baca. Tapi kalau setan tahu bahwa kita hamba Tuhan itu dihormati oleh Bapa, nah buat setan orang ini bahaya. Nggak bisa disentuh. Haleluya. Nah tapi masalahnya jangan marah kalau ada yang tersenggol atau tertembak atau tersinggung. Saya akan uraikan. Ternyata ada 3 model hamba Tuhan yang lain lagi. Harusnya hamba Tuhan hanya 1 model. Ya ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah maaf, izinkan saya menggunakan Yohanes 12 ayat 26. Tapi dengan 3 kriteria. Ya, 3 kriteria. Ya, untuk menilai kita ini hamba
siapa ya nggak usah didoakan biar kalian didoakan gereja dengan jemaat bahasa itu nggak usah didoakan gereja Tuhan. Maaf ya, ada yang komen itu. Oke, dengar. Nomor 2, hamba organisasi. Ada toh pelayan Tuhan tunduk pada organisasi kayak main catur dipindah-pindah begitu. Barang siapa melayani organisasi, maaf ya jangan tersinggung dulu ya. Barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikut organisasi. Dan di mana organisasinya berada, di situ pun pelayan organisasi akan berada. Barang siapa melayani organisasi, dihormati ketua sinode. Wajar, karena ketua sinode itu bangga kepada para pendeta di sinodenya yang taat, dipindah ke sini mau, pindah ke situ mau. Maaf. Yang berikut, hamba istri. Maaf ya, maaf. Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pun pelayan istri akan berada. Ada loh hamba Tuhan yang takut istri, jadi istrinya lebih dominan daripada suaminya. Maaf. Barang siapa melayani istri, ia akan dihormati bapak mertua. Otomatis itu. Karena mertua senang anaknya nggak dibuat menderita karena hamba Tuhan yaitu menantunya nggak pelayanan di daerah kering. Maaf, saya cuma pinjam istilah. Nah, ada yang lebih celaka lagi dari yang dua ini. Barang siapa melayani uang, nah ia harus mengikut uang. Dan di mana duit itu berada, di situ pun pelayan uang akan berada. Barang siapa melayani uang, akan dihormati mamon. Ngeri. Ayo kita bertobat. Jujur, hari ini bagaimana Esther? Sudah normal kembali? Ini ada beberapa tempat yang jaringannya kurang bagus. Tuhan tolong. Mari saudara, diri kita periksa dari 4 model hamba Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan yang benar mengikut Yesus. Kedua, hamba organisasi. Ketiga, hamba istri. Keempat, hamba uang. Kiranya semua kita diperkenan untuk betul-betul menjadi hamba Tuhan. Ini dia. Ayo kita berubah. Nah, setelah kita membahas hamba Tuhan, ya, kita lanjutkan. Ini supaya saya nggak salah. Umat Tuhan. Apa itu umat Tuhan? Wah, luar biasa. Kalau umat Tuhan ini adalah milik Tuhan sendiri, hidup ini aman. Yohanes 14 ayat 20. Siapa itu umat Tuhan? Oh, ada komen dari Nabire, hamba sinode, hamba istri, hamba uang, semuanya jadi hambatan. Bukan hamba lagi, hambatan. Oke. Pada waktu itulah, ini umat Tuhan. Pada waktu itulah kamu akan tahu, umat Tuhan, bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Jadi kriteria umat Tuhan itu, saudara dan saya tersimpan, terbungkus luar dalam. Dengar istilah saya ini.
Saudara, kalau kita membungkus sesuatu, itu nggak bisa luar dalam. Bungkus itu cuma dari luar. Bagaimana kita bisa membungkus sesuatu dari luar dan dari dalam? Ternyata hanya umat Tuhan yang terbungkus oleh Tuhan Yesus dari luar dan dari dalam. Wah, ini luar biasa. Kita teliti ya ayat pendek ini, dahsyat dampaknya kalau kita hidupi. Satu, siapa di dalam siapa? Coba lihat Alkitab saudara. Satu, Yesus di dalam Bapa. Ini luar biasa. Yesus di dalam Bapa. Renungkan. Kedua, siapa di dalam siapa? Kamu di dalam aku. Saudara dan saya di dalam Yesus. Sadar nggak? Kita nggak cuma di dalam Yesus. Kalau kita di dalam Yesus sekarang, yang mana Tuhan Yesus berarti kita umat oleh dua pribadi yang dahsyat. Saya sebagai umatnya itu terlindungi alam semesta Bapa kita, dan di dalam Yesus Kristus Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Bayangkan, setan mana berani merebut kita, karena nggak mungkin setan bisa melewati dua barikade ini, barikade Yesus dan barikade Bapa. Nggak mungkin. Seru. Belum selesai. Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Terima kasih Bapak. Hari kalau kita sudah di dalam dua pribadi, yaitu di dalam Yesus dalam Bapa, lalu Pak Fel, keluarkan lagi, belum selesai Bapak Fel. Tunggu. Iya, ada gangguan sinyalnya. Sabar. Ya. Ada gangguan. Maaf. Ya. Puji Tuhan, nyambung lagi. Ternyata sinyalnya semua hilang ini. Di Facebook saya, Instagram saya. Bagaimana Instagram, Facebook? Sudah aman ya? Puji Tuhan, terima kasih. Nah, kita lanjut. Yohanes 14 ayat 20. Ini penting sekali. Ya, saya ulang. Setelah kita sebagai umat Tuhan terlindung, tersimpan, tersembunyi di dalam Yesus dan di dalam Bapa, ternyata belum cukup. Bagian terakhir, aku Yesus di dalam kamu. Ini dahsyat saudara. Sadar nggak? Kita di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Ternyata di dalam kita masih kosong. Maka itu Tuhan Yesus masuk ke dalam kita. Jadi di luar ada Bapa dan Yesus, di dalam ada Yesus. Boleh nggak saya pakai istilah dibungkus luar dalam?
Wow, ini loh jaminan yang luar biasa. Nah, kalau kita hidup dengan cara seperti ini, apa yang kita perlu takutkan? Lemon sudah normal lagi, nggak putus-putus ya. Bayangkan kalau kita, makasih dari Medan Petrus aman jaringannya. Jadi kalau kita sebagai umatnya hidup seperti ini, sebagai hamba-hambanya dapat jaminan yang luar biasa, dihormati oleh Bapa. Nggak mungkin pekerjaan Tuhan akan keteteran, tidak mungkin pekerjaan Tuhan akan amburadul, tidak mungkin pekerjaan Tuhan tidak ada jaminan. Tadi di Zoom saya nggak sebut namanya. Ada yang minta tolong doakan suatu gereja yang antara pimpinan dengan jemaat sedang ribut. Ingat tadi saya katakan nggak usah didoakan, biar bubar sekalian. Bukan saya kejam. Ingat, tidak semua gereja itu milik Tuhan. Setelah kita tahu jaminan hamba Tuhan itu dihormati oleh Bapa, setelah kita tahu jaminan sebagai umat Tuhan, kita ini dibungkus luar dan dalam. Hidup ini luar biasa. Maka itu kalau sampai ada gereja kacau, amburadul, perpecahan terjadi, saudara nggak usah pusing. Itu bukan gerejanya Tuhan. Itu gereja, organisasi, dan milik gembalanya. Jadi biarin saja. Kalau gereja Tuhan, ingat loh, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, di ayat mana itu ya? Wah, ini kok IG-nya hilang lagi. Tuhan tolong. Ya, sebentar. IG sempat hilang. Di ayat mana yang Yesus berkata, gerejaku yang dibangun di atas batu karang ini, alam maut pun tidak sanggup menelannya. Coba tolong carikan, saya lupa ayatnya di mana. Filipus kalau ketemu, betul tidak saudara? Jadi gereja Tuhan itu akan kokoh, aman, karena terlindung luar dalam. Tapi gereja yang milik pribadi, bukan milik Tuhan Yesus, nah itu ancaman. Terima kasih. Ya, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Coba terjemahan lama, ini saya ingat ya, terjemahan lama Osamaya mengalahkannya. AYT, dan aku juga mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang Hades tidak akan menguasainya. Nah, jadi gampang kok saudara, kita menilai gereja di akhir zaman ini gampang. Gereja yang penuh intrik, gereja yang penuh kekacauan, itu bukan milik Tuhan Yesus. Itu milik organisasi atau milik pribadi si gembala. Maka itu ribut terus, nggak ada jaminan. Tapi gereja yang milik Tuhan, jaminannya jelas. Nah, kalau kita hidup seperti ini, maka gereja akan punya dampak yang besar. Ayat terakhir, Wahyu 21. Ayat 3 dan 4. Gereja yang milik Tuhan, dampaknya ke masyarakat itu jelas. Tapi gereja yang milik pribadi, dampaknya hanya untuk mereka sendiri. Masyarakat nggak dapat apa-apa, karena itu dipertahankan. Uangnya aja nggak bisa keluar, semuanya ke dalam. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah,
Saya ganti ya. Gereja Tuhan. Boleh toh? Kemah Tuhan diganti gereja Tuhan. Lihatlah. Gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Ya. Arti di tengah-tengah itu apa? Membaur dengan masyarakat. Gereja nggak boleh tertutup. Gereja nggak boleh eksklusif. Membaur, menyatu dengan manusia di tengah-tengah manusia. Lalu apa yang terjadi? Iya, Yahweh Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka. Saya terjemahkan kalimat ini, ternyata Tuhan itu nggak betah di surga. Tuhan itu lebih kerasan, lebih betah tinggal di dunia karena ada yang dia cintai, yaitu umat manusia. Wih, keren sekali ini ayat. Betul ya saudara? Karena Tuhan itu sayang manusia, maka itu dia pindah dari surga ke dunia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka, umat manusia, akan menjadi umatnya. Dan diulang lagi, ia akan jadi Tuhan mereka. Apa itu arti kata Tuhan menjadi Tuhannya umat manusia? Dilindungi, diselamatkan, diberkati. Wah, semuanya lah. Maka itu hasil gereja yang berasal dari takhta surga. Ayat 4. Di mana ada gereja yang benar, yang pemiliknya adalah Tuhan Yesus Kristus, hanya satu cirinya, hanya satu tandanya, hanya satu kriterianya. Dan Yesus Tuhan yang ada di dalam gereja, yang sudah membaur dengan manusia itu, akan menghapus air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu. Oke, kalau ini ada Amang Manurung tanya, saya dari organisasi gereja apa? Saudara, saya sudah dikeluarkan dari organisasi gereja saya yang lama karena saya nggak diakui karena model pelayanan saya seperti ini. Akhirnya saya menjadi gereja yang milik Tuhan Yesus. Jadi saya Amang Manurung, saya bergerak di pelayanan pendidikan. Itu gereja saya. Jadi organisasi saya itu organisasi sekolah. Saya mendirikan sekolah berpola asrama dan itu jadi gereja buat saya. Sampai hari ini gereja saya ada di mana-mana. Saya ada di Aceh. Banda Aceh sekarang tidak diundang oleh 1-2 gereja. Saya diundang, saya datang karena saya punya komunitas di Aceh untuk menjadi berkat buat saudara kita. Ya, besok pagi kami ke Medan. Ada komunitas lagi. Dari Medan kami ke Eknopan, dari situ kami ke Siantar, mutar lagi saya nggak tahu kemana. Lalu tanggal 17-nya saya sampai di Brisbane, Australia. Ada lagi gereja di sana. Jemaat komunitas. Itu Pak Mangun. Saya lanjutkan. Jadi di mana ada gerejanya Tuhan Yesus, maka seluruh warga, seluruh umat manusia di sekitar gereja Yesus itu ada, maka mereka tidak bisa menangis lagi. Aduh, ini sangat manusiawi. Aduh, kalau saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan Yesus, pasti semua orang yang jumpa kita nggak akan bisa menangis lagi. Keren ya? Nah, ayat ini yang saya pegang sejak tahun 70-an yang lalu, bahwa kalau saya sampai ke satu tempat yang baru, saya nggak akan cari gedung untuk disewa, saya nggak akan cari tanah untuk bangun gedung gereja, tidak. Setiap kali saya sampai di tempat yang baru, saya selalu mencari data dulu. Apa yang membuat orang-orang di sini itu menangis? Setelah saya tahu penyebab mereka menangis, maka saya datang untuk menghapus air mata mereka.
Maka itu ketika Roh Kudus menyuruh saya untuk ke Papua, saya nggak langsung bangun gereja. Saya cari data, kenapa sih orang-orang Papua ini nangis? Bukankah mereka tinggal di tanah yang paling kaya sedunia? Saudara, Papua itu satu-satunya pulau yang terkaya sedunia. Tidak ada pulau lain dan tidak ada tempat lain di dunia selain Papua yang kekayaannya luar biasa. Tapi kenapa orangnya miskin? Kenapa tertinggal? Nah, tangisan mereka saya datang untuk saya hapus. Ternyata mereka sangat membutuhkan pendidikan yang luar biasa. Nah, itu dia. Jadi ayo gereja Tuhan, mulai hari ini saudara dan saya selalu mencari orang dimanapun kita diutus Tuhan Yesus. Itu tadi, layani saudara-saudaraku yang paling hina itu, buat mereka tidak menangis lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, renungkan firman ini. Ayo, ini ada komen dari Banda Aceh. Ya, betul, ini komennya. Setuju, gereja tanpa tembok, gerakan tanpa tembok. Ayo, kita kemana-mana. Ya, terima kasih kepada Amang Aritonang dengan timnya yang mengundang saya untuk boleh berbagi ya pagi ini. Lakukan kebenaran ini. Pasti dunia akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan